sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya limpah bagi setiap kami, kebajikan kemurahan. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Siapkan hati, terima firman Tuhan. Dengan iman katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari lebih lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Amin, amin. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari sekali lagi jemaat bersama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin, amin Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau. Sembah Tuhan, sembah. Musik terus menyembah Tuhan. Berkati jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Berkati mereka yang hadir dalam ibadah pertama pagi ini, baik yang secara onsite maupun yang berhalangan, sehingga mereka hanya bisa beribadah secara online. Tuhan memberkati apapun keberadaan mereka. Tuhan memberkati mereka. Shikaya dalamai, ya namaso, inarabu, ya namase. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu, rahmat-Mu dan kebaikan-Mu. Kami serahkan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kau berbicara sendiri kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba hanya alat dan saluran di tangan-Mu. Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan terima kasih. Juga berkati urapi gembala-rayan kami Tuhan, untuk boleh memimpin kami pada perjamuan kudus nanti. Pengurapan Tuhan, hadirat Tuhan, lebih kuat lagi kami boleh rasakan di ibadah pertama pagi ini. Terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan kami.
Kami mau berkata pagi ini, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ora masya kaya ramatakara. Ora masya kaya ralabarabara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berbicara lebih lagi atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami sambut firman-Mu yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom semua, selamat pagi. Saya kira semuanya sedang liburan. Ternyata hampir sebagian besar hadir di ibadah pertama. Tapi ada beberapa kayaknya yang masih liburan ya. Bapak terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk di semester yang kedua untuk tahun 2023 ini. Nah, ada beberapa bagian pesan Tuhan yang kami ingin sampaikan untuk memasuki bulan Juli ini. Multimedia boleh ditayangkan. Saudara, ada 3 bagian. Kita akan masuk di bagian pertama. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang sering dikemukakan oleh orang percaya dan mungkin sampai saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya dengan tepat. Yaitu tentang kapan waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput orang percaya. Atau lebih tepatnya lagi, kapan sih waktu yang paling tepat itu? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya secara pasti. Bahkan para ahli Alkitab sekalipun tidak ada yang mampu memberi jawaban yang pasti. Mereka semuanya baru bersifatnya tafsir. Saudara kasih dalam Tuhan, demikian juga halnya kita belajar pagi ini dari apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar apa yang menjadi jawaban Tuhan ketika pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya mengenai tanda kedatangannya dan kesudahan dari dunia ini. Tuhan Yesus menjawab seperti ini, tertulis di dalam Injil Matius 24 ayat 14. Next berikutnya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat jawaban daripada Tuhan Yesus ini, ketika ditanya oleh para murid, kapan sih engkau akan datang dan kapan kesudahan dari segala sesuatu? Jawaban Yesus mengandung makna bahwa Injil harus diberitakan terlebih dahulu di seluruh dunia supaya menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, jika amanat agung sudah selesai dilakukan, maka Yesus akan datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita semua orang percaya. Yang menangkap katakan amin. Saudara, kalau kita lihat dari Injil Matius 24 ayat 14 ini merupakan bagian dari Injil Matius 24 dari ayat 3 sampai dengan 14. Bagian dari khotbah Yesus tentang akhir zaman. Nah, ayat 3 sampai 14 ini berbicara tentang permulaan penderitaan atau tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan dan kesudahan segala sesuatunya. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam ayat 3 sampai dengan 14 kondisi dan keadaan yang tercermin di dalamnya. Sengaja saya singkat, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah. Apakah ini sudah terjadi di sekeliling kita? Kalau kita lihat di ayat 4 dan 5, di situ disebutkan bahwa ada penyesat-penyesat yang memakai nama Yesus. Saya nggak bilang hamba Tuhan, karena kalau penyesat pasti bukan hamba Tuhan. Ada orang-orang yang memakai nama Yesus untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Ini di ayat 4 dan 5. Kalau kita lihat sekeliling kita, itu sudah ada. Kalau kita lihat di ayat 6, itu berbicara tentang perang. Dan itu nggak usah ditanya lagi, itu sudah ada. Terakhir antara Rusia dan Ukraina. Dan ayat 7 bicara tentang kelaparan dan gempa bumi, ini tanda-tandanya. Permulaan penderitaan, itu sudah ada di sekeliling kita. Ayat 9 berbicara tentang siksaan dan aniaya terhadap orang percaya, itu juga sudah terjadi. Ayat 10 berbicara tentang banyak yang murtad. Orang percaya saling menyerang. Itu juga sudah ada. Kalau kita lihat di medsos itu seru banget ya. Kadang-kadang saya nggak habis pikir. Bagaimana sesama hamba Tuhan, sesama orang percaya, bicara di medsos itu sudah mulai menyebutkan nama. Saya terkasih dalam Tuhan.
Kemarin saya diberkati ketika mengikuti doa MDPJ dengan nasihat dari Gembala Pembina kita. Nanti saya akan sampaikan di poin yang berhubungan dengan itu tentunya. Nah saudara, kalau kita lihat di ayat yang ke-11 ini bicara tentang kemunculan nabi-nabi palsu. Oh, itu sudah ada banyak contohnya. Ayat 12 bicara tentang kualitas kejahatan makin meningkat, kasih menjadi dingin. Ini jangan ditanya lagi. Mau cari kejahatan bentuk apapun, hari-hari ini ada di sekeliling kita. Mau sampai yang sifatnya sadis, atau yang sifatnya berupa kebejatan moral yang kalau kita secara pikir secara nalar, orang normal gak akan mungkin lakukan. Ada peribahasa yang berkata, harimau aja gak akan mungkin makan anaknya. Tapi itu terjadi di sekeliling kita. Kualitas kejahatan makin meningkat dan kasih menjadi dingin. Saudara, bukankah semua itu sedang dan telah terjadi di sekeliling kita? Dan yang terakhir di ayat ke-14, semakin banyak suku bangsa yang mendengar kabar baik, kabar keselamatan diberitakan atas mereka. Saudara, memang agak sulit untuk kita menghitung berapa persentase sih jumlah suku bangsa di atas muka bumi ini, dan berapa banyak di antara mereka yang sungguh-sungguh telah mendengar kabar baik, kabar keselamatan. Namun saya percaya, jika kita melihat pada kemajuan teknologi yang ada saat ini adalah sebuah keniscayaan jika dikatakan bahwa semakin banyak suku-suku bangsa yang telah mendengar kabar baik diberitakan atas mereka. Kalau dulu saudara, sebelum ada kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, kita mau berkunjung ke satu tempat aja harus bergumul, berjuang berhari-hari, berjalan jauh. Tapi sekarang apalagi kalau kita tahu program dari pemerintah itu sedang menguatkan sinyal-sinyal internet khususnya di daerah-daerah pelosok. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa melalui teknologi komunikasi, kalau dulu orang perlu waktu berhari-hari, tapi sekarang kita bisa menjangkau mereka dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangannya begitu pesat. Next. Nah, saudara, tentunya GBI Lipo Cikarang juga tidak tinggal diam. Kita punya radio streaming, ini sekedar selipan tadi pagi, Tuhan ingetin waktu saya siapin ini. Kita juga punya radio streaming, namanya Vihope Radio. Nah, saudara bisa download aplikasi di Google Play dan search-nya, kodenya Vihope Radio, disambung semua pakai huruf kecil. Nah, saya percaya dengan cara-cara seperti ini, makin banyak suku-suku bangsa yang bisa dijangkau tanpa kita harus datang ke sana. Bukan berarti kita malas atau enggak, tetapi kita manfaatkan teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada untuk menjangkau semakin banyak orang. Untuk apa? Memberitakan kabar keselamatan atas mereka. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat tadi, semua yang saya uraikan, Matius 24 ayat 3 sampai dengan 14, itu tanda-tanda itu semua sudah ada di sekeliling kita. Bukan nanti masih di angan-angan. Bukan berupa halusinasi dan lain sebagainya, tapi itu sudah terjadi di sekeliling kita. Nah, apa bagian kita? Sebagai orang percaya tentunya kita tidak boleh berdiam diri. Bagian kita adalah kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, ini pesan Tuhan yang pertama. Bagian pertama adalah bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Yang menanggap katakan amin. Sudah amat sangat dekat dan tanda-tandanya itu ada. Jadi kita nggak bisa bersantai-santai lagi. Mari kita lakukan amanat agung. Kita masuk ke bagian yang kedua. Sebelum nanti perjamuan kudus akan dipimpin oleh Gembala Ryan kita. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan amanat agung ini? Pak, saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan, saya cuma orang biasa. Apakah amanat agung ini juga bagian buat kami yang jemaat-jemaat biasa? Saya katakan iya. Firman Tuhan berkata, saudara, untuk menyelesaikan amanat agung tentunya tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Melainkan dengan apa? Kuasa dari Roh Kudus. Nah, karena itu saat Yesus akan naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Seperti tulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pesan ini bukan hanya untuk murid-murid pada saat itu, pada zaman itu. Tapi juga untuk kita yang hidup pada masa kini. Katakan amin. Saudara,
Apa yang dilakukan oleh kurang lebih sekitar 120 murid di kamar loteng pada saat itu. Ketika mereka menantikan penggenapan janji Tuhan atas pencurahan Roh Kudus yang pertama atas setiap mereka. Saudara, Alkitab mencatat, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya apa? Mereka berdoa memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saudara, ini mengulang kembali apa yang sering disampaikan oleh Tuhan melalui gembala pembina kita. Ini ada hubungannya dengan DNA gereja kita, GBI Gatot Subroto. Doa, pujian, penyembahan ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Dan juga prinsip menara doa. Nah saudara, ketika kurang lebih 120 murid-murid menunggu Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan kemudian mereka mengalami baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi para murid. Nah menarik untuk kita lihat. Apa yang terjadi setelah murid-murid ini dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara, tanda awal untuk mengalami kepenuhan ataupun baptisan Roh Kudus adalah berbahasa. Kisah Rasul 2 ayat 4 berkata, berbahasa dalam kata-kata seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Mari kita lihat di poin yang pertama. Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dahsyat sekali. Kuasa Roh Kudus bekerja sempurna. Petrus yang dulunya menyangkal Yesus berapa kali saudara? 3 kali. Tapi dipakai Tuhan luar biasa ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Saudara, jangan pernah minder dengan kemampuan kita sendiri. Kita percaya ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka Tuhan pasti akan pakai kita sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan anugerahnya. Katakan amin. Saudara, mari kita lihat dampak yang kedua. Murid-murid dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, ketika zamannya Tuhan Yesus, cuma Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Tapi ketika setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, maka murid-murid bergerak luar biasa. Mereka juga melakukan mujizat-mujizat sehingga apa? Alkitab mencatat banyak orang bertobat. Mereka kemudian, perhatikan poin yang ketiga, ini yang penting saudara. Cara hidup para murid ini berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Saudara, salah satu tanda bahwa hidup kita, saudara dan saya, benar-benar telah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidup kita ini berubah. Yang penting katakan amin. Jadi orang yang akan melihat, benar gak sih Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Lihatnya melalui apa? Melalui kehidupan kita ada perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Saudara, mereka berubah, mereka bertekun, mereka dalam pengajaran, rajin berdoa, rajin beribadah, suka baca firman, suka berdoa, memberi hidup dalam unity sehingga nggak ada yang berkekurangan, murah hati, mereka bergembira, tulus hati sambil memuji Allah. Garis bawah yang terakhir, hidup berintegritas. Artinya apa? Apa yang mereka ucapkan, itu yang mereka lakukan. Apa yang mereka yakini dalam firman, itu yang mereka perbuat. Jadi kalau bahasa sekarang ini mereka nggak sekedar omong doang. Tapi mereka melakukan, orang bisa melihat. Bisnisnya juga dilakukan dengan baik. Modal untuk bisnisnya juga diperoleh dengan cara-cara yang baik. Nggak nilep sana, nilep sini. Maaf, nggak pakai uang gereja dan lain sebagainya. Nggak bohongin uang teman. Tapi bisnis yang dilakukan adalah murni, uangnya itu uang yang halal. Saya terkasih dalam Tuhan. Ini bagian yang kedua, kita belajar bagaimana bahwa orang percaya harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tadi yang pertama apa pesan Tuhan? Kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat. Yang kedua, Tuhan ingatkan kita bahwa hari-hari ini hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Nah saudara, mari kita lihat. Ketika apa yang dilakukan oleh 120 murid saat mereka menantikan penggenapan. Maaf, di poin yang ketiga kita masuk. Saudara, di bagian yang ketiga, setelah murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara, Alkitab mencatat, penginjilan tidak hanya dilakukan di Yerusalem. Firman Tuhan minta kita untuk ke Yudea dan Samaria. Nah, bagaimana caranya penginjilan itu bisa sampai ke Yudea dan Samaria? Saudara, kalau kita baca firman Tuhan, kita baca kisah di Alkitab bahwa pada masa itu penganiayaan terjadi. Pembunuhan terjadi atas martir-martir Tuhan. Dan Stefanus dan beberapa orang Kristen pada masa itu mereka dikejar-kejar sehingga perhatikan mereka akhirnya harus lari ke Yudea dan Samaria. Dan ini uniknya,
Sambil melarikan diri, ternyata mereka gunakan kesempatan itu untuk apa? Tetap memberitakan Injil. Saudara, poin yang ketiga kita belajar ada paradigma baru dalam penginjilan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mereka melarikan diri sambil memberitakan Injil. Sehingga Injil juga menyebar ke Yudea dan Samaria. Saudara, terkadang Tuhan izinkan tekanan terjadi atas gereja. Supaya apa? Karena tekanan bagi gereja adalah cara Tuhan agar gereja dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena makin ditekan, akan makin menyebar. Yang percaya katakan amin. Satu kasih dalam Tuhan. Kalau tadi kita belajar bagaimana cara penginjilan itu menyebar sampai Yudea dan Samaria. Oh, ternyata karena dianiaya. Mau nggak mau orang-orang ini lari. Tapi pada kesempatan ketika mereka lari, mereka gunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Saudara, apakah kita, pertanyaan yang kita renungkan bersama untuk saudara dan saya, apakah kita sudah gunakan waktu-waktu kita untuk memberitakan Injil di dalam bisnis kita, ketemu orang di toko kita, di kantor kita, di pabrik kita, atau mungkin Senin sampai Sabtu kita nggak mau tahu soal penginjilan, yang penting Minggu saya ke gereja. Ingat tadi poin yang pertama, kedatangan Tuhan itu sudah amat sangat dekat dan tanda-tandanya ada di sekeliling kita. Saya kasih dalam Tuhan, seringkali dalam keseharian kita, itu sesungguhnya Tuhan sudah kasih kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik. Tapi kita melewatkannya begitu saja dengan berbagai macam alasan. Alasan bisnis, alasan gak enak karena itu teman, alasan itu keluarga besar dan lain sebagainya. Sesungguhnya Tuhan sedang memberkati kita, kasih kesempatan yang terbaik. Tapi sayang sekali kita gak lakukan. Nah, saudara, mari kita kembali ke sini. Kita lihat, saudara, bagaimana cara penginjilan sampai ke ujung bumi. Kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 15. Yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, ini bicara tentang kisah bagaimana Petrus diperintahkan oleh Tuhan ke rumah Kornelius. Dan Kornelius ini seorang non-Yahudi. Dan kepada Petrus diperlihatkan satu penglihatan. Itu bukan bicara tentang makanan yang halal dan haram, bukan. Tapi bicara tentang bangsa-bangsa yang mana saja sih yang layak untuk terima keselamatan. Saudara, kalau kita lihat di Kisah Rasul 10 ayat 15, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saat itu ada perubahan paradigma yang terjadi dengan kedatangan Petrus ke rumah Kornelius. Mereka yang berpikir bahwa keselamatan itu adalah identik dengan kepunyaan milik orang-orang Yahudi. Dan bukan milik orang-orang non-Yahudi. Seketika mereka berubah. Keselamatan tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Petrus di Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan 35. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ayat 43 sama-sama yuk. 2, 3. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, baru setelah ini Petrus mendapatkan pemahaman seperti ini dan Petrus menyampaikan di depan orang-orang Yahudi. Maka Alkitab mencatat penginjilan makin luas diberitakan pada masa itu. Terkasih dalam Tuhan. Tuhan minta kita perhatikan apa yang akan terjadi dalam 1 dekade ke depan. 1 dekade artinya 10 tahun ke depan sampai tahun 2033. Saudara, akan ada perubahan paradigma di dalam pelayanan. Memang bicara tentang perubahan paradigma dalam pelayanan memang bukanlah suatu hal yang mudah. Karena itu, saudara, Tuhan tahu perubahan paradigma dalam pelayanan tidak mudah. Karena itu satu hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus ke depan adalah unity. Katakan sama-sama saya, unity. 2, 3. Unity. Unity itu merupakan kehendak Tuhan. Perhatikan, dan menjadi faktor utama agar terjadi penuaian jiwa secara besar-besaran. Melalui unity akan terjadi kolaborasi, kerjasama antar denominasi gereja. Untuk apa? Bersama-sama menjangkau jiwa. Saudara, nggak ada yang paling hebat. Nggak ada organisasi gereja, denominasi gereja yang paling hebat, paling gagah. Maaf kata segede apapun gedungnya, nggak ada yang paling hebat, semua sama. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semua harus sama-sama bergandengan tangan.
Kalau saya boleh sampaikan, mengutip pernyataan dari Gembala Pembina waktu MDPJ, ini sudah waktunya kita ini bukan ribut, bukan berdebat soal doktrin gereja. Yang menangkap katakan amin. Gunakan waktu yang ada ini untuk apa? Melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara perhatikan, setiap tayangan-tayangan dari Voice of Pentecost, itu tidak pernah menyebut nama seorang hamba Tuhan atau apapun. Tapi kalau kita lihat di medsos itu luar biasa seremnya. Mereka sudah nggak segan-segan lagi menyebut nama hamba Tuhan terang-terangan dan menyerang doktrin dan ajarannya. Saya nggak bicara tentang perpuluhan, saya nggak bicara tentang baptisan, mana yang benar, mana yang salah. Saudara masih ingat tentunya ya, saya nanti waktu beberapa menit. Pertama kali pandemi terjadi, Maret tahun 2020. Waktu itu Gembala Pembina kita mengajak kita, ayo kita doa, kita tengking. Badai COVID-19, dalam nama Yesus kita tengking, dalam nama Yesus. Ternyata kita dibully. GB kata Subroto, dibully habis-habisan. Apaan itu pakai tengkang-tengking? Yang sangat menyayat hati saya adalah yang berbicara itu orang-orang Kristen. Mereka yang di luar Kristen, mereka cuma nonton aja, ketawa ngelihat kita saling perang doktrin, saling nyerang satu dengan yang lain. Tadi kita lihat sudah di Injil Matius 24, saling serang terjadi. Saya waktu itu cuma berandai-andai. Kalau misalnya gereja-gereja waktu itu nangkep, mungkin kita nggak perlu sampai 3 tahun ngalamin pandemi. Tapi yang nangkep cuman kita. Yang memperkatakan dalam doa kencang ya cuman kita. Saya belajar satu hal. Waktu saya renungkan, kok kenapa kita diam? Tanda kutip. Padahal saya tahu di GB Gatus Subroto banyak teolog-teolog, banyak ahli bahasa Ibrani, banyak ahli bahasa Yunani, mereka bisa kupas. Tapi mereka nggak lakukan. Itu adalah contoh panutan dari pemimpin kita, Gembala Pembina kita. Udah jangan usah cari ribut. Gak perlu dibantah. Kita kasih pengajaran yang benar kepada jemaat kita. Itulah kenapa sekarang kita ada Voice of Pentecost. Saudara bisa lihat, cermati ajaran-ajaran pesan Tuhan disampaikan oleh Voice of Pentecost. Tidak pernah menyebut organisasi gereja lain. Tidak pernah menyebut nama seseorang di situ. Tapi semua kembali kepada firman Tuhan. Saudara, mari kasih tahu teman-teman kita. Mungkin saudara punya teman yang sukanya berdebat dan lain sebagainya. Kasih tahu, sudah bukan waktunya lagi kita debat soal doktrin. Dia punya doktrin yang beda, lakukan aja dengan sebaik-baiknya. Kita punya doktrin kita sendiri, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Setuju katakan amin. Gak perlu jelek-jelekin doktrin gereja lain. Tanggung jawab kita adalah dengan Tuhan. Amin. Saudara, amanat agung bukan untuk organisasi gereja tertentu. Yang menanggap katakan amin. Tapi amanat agung ditujukan bagi semua orang dan gereja yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya dalam kehidupan umat manusia. Dan itu untuk dilakukan. Slide terakhir, 3 bagian pesan Tuhan di awal bulan Juli ini. Yang pertama bicara tentang apa tadi saudara? Kedatangan Tuhan sudah amat sangat dekat dan tanda-tandanya sudah ada di sekeliling kita. Dan yang kedua Tuhan ingatkan, orang percaya harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Karena kejahatan-kejahatan itu ada di sekeliling kita. Dan yang terakhir, paradigma baru dalam penginjilan. Hindari debat-debat yang gak perlu, berantem-berantem yang gak perlu, argumen yang cuma menghabiskan energi positif kita. Mari kita lakukan doktrin gereja kita dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Katakan amin. Dan mari kita lakukan amanat agung Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan.